Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan nikmat beliaulah kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada kesempatan yang lain. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita ucapkan dan kita haturkan buat pucuk pimpinan umat, yakninya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan yang kali ini saya akan bertausiah yang berjudul ciri-ciri orang tua yang ideal. Sebenarnya, ciri-ciri pokok orang tua yang dianggap ideal hingga kini dan untuk masa mendatang tidak akan berubah. Yang terjadi hanyalah perubahan pada tekanannya. Yang lazimnya disebut pergeseran dalam percakapan sehari-hari. Yang pertama yaitu orang tua ideal masa dulu. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa orang tua ideal dulu adalah orang tua yang mempunyai sikap tindak sebagai berikut. Yang pertama, tidak sembrono. Yang kedua, tidak serakah. Yang ketiga, tidak mampu. Berkekurangan, akan tetapi tidak serba berkekurangan. Dan selanjutnya, tidak berlarut-larut. Selanjutnya, hidup enak tanpa merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Artinya, memberikan tekanan pada ketenteraman pada diri sendiri maupun dalam pergaulan kehidupan. Yang kedua yaitu orang tua ideal di masa kini. Dalam keadaan peralihan seperti masa transisi, orang tua ideal adalah orang tua yang mampu mempertemukan pola lama dengan pola baru. Pola baru itu sebenarnya merupakan pemberian tekanan pada sikap tindak logis. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang tua ideal kini adalah orang tua yang mampu bersikap tindak logis. Di samping kemampuan untuk menyerasikan dengan sikap etis dan estetis, ketidakmampuan berbuat demikian tercermin dalam sikap tidak yang serba terlalu. Misalnya, sikap tindak estetis menjadi pola hidup seenaknya, sehingga banyak merugikan orang banyak. Pola hidup seenaknya tersebut merupakan salah satu akibat masuknya pengaruh materialisme yang diterima tanpa melalui seringan apapun juga. Nah, sikap tindak logis tersebut kemudian dicampur adukan dengan materialisme yang tidak terkendalikan, sehingga anak didik cenderung untuk menirunya. Nah, yang poin ketiga yaitu orang tua ideal di masa mendatang. Ciri-ciri lingkungan, sosial budaya modern, aspek spiritual kehidupan manusia secara implisit ada dalam ciri-ciri lingkungan sosial budaya modern. Sepanjang itu disadari oleh manusia yang menciptakan lingkungan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara nyata materialisme memperlihatkan perannya dalam pembentukan keteladanan, namun juga pada pencerminannya yang berupa atribut-atribut atau tanda-tanda. Tanda-tanda itu tidak hanya tampak pada pakaian, pola menghabiskan waktu luang, dan lain sebagainya. Apakah hal itu dapat disebut sebagai sesuatu yang ideal? Nah, jawabannya dapat saja apabila tidak disadari bahayanya. Dari pembicaraan sehari-hari, anak-anak dapat diketahui bahwa mereka menghadapi ciri-ciri kebendaan sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh orang tua ideal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Didiklah anak-anakmu atas 3 hal. Yang pertama, mencintai nabimu. Yang kedua, mencintai ahli baitnya dan membaca Al-Quran. Sebab orang yang mengamalkan Al-Quran nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika dia tidak naungan kecuali darinya bersama para nabi dan orang-orang yang suci.
ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan pentingnya para orang tua memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 9. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi Islam yang unggul dan taat kepada Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada tausiah kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.